Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Kali ini ada pertanyaan dari pendengar bahwa dia memiliki suatu apartemen lalu diminta bergabung dengan satu kelompok untuk membentuk PPRS agar supaya pengelolaannya baik, transparan dan menguntungkan para penghuni dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya bahwa kapan sih sebenarnya PPRS itu dapat dibentuk ya? Nah, dengan dia menyodorkan bahwa dalam undang-undang 12 bulan harus dibentuk PPRS 12 bulan sejak serah terima pertama. Nah, saya mau mengatakan begini bahwa dengan membaca peraturan perundang-undangan kita tidak bisa membacanya sepotong-sepotong. Kita harus membacanya secara komprehensif karena dalam undang-undang itu pasalnya banyak sampai 100 lebih, bukan hanya satu. Maksud saya begini, kalau pertanyaannya kapan terbentuknya PPRS, jawabannya adalah PPRS itu dapat dibentuk sejak adanya rumah susun itu sendiri dan ada pemilik. Nah, berarti pertanyaan berikutnya, kapan ada rumah susun, kapan ada pemilik, kan begitu? Nah, adanya rumah susun itu sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 definisi bahwa rumah susun adalah bangunan bertingkat yang dapat dimiliki secara terpisah dengan benda bersama, bagian bersama. Intinya di situ ada pembagian pemisahan antara milik perseorangan yaitu unit dengan milik bersama Milik bersama itu terdiri dari benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama. Bersama-bersama inilah yang akan dikelola oleh P3SRS. Yang dikelola apa? Yang bersama-bersama. Makanya kenapa P3SRS dibutuhkan dalam rumah susun? Karena ada milik bersama yang harus dikelola secara bersama-sama. Kan begitu? Makanya digunakan ini. Nah, berarti kalau kapan terbentuknya? Kalau melihat dari definisi ini, berarti dia sudah dapat dikatakan rumah susun apabila sudah dipisahkan ininya antara milik perseorangan dan milik bersama. Pemisahan ini ada di namanya akta pemisahan dan pertelaan. Ditela dia, dipisah-pisah pertelaan. Nah, pertelaan inilah yang menjadi dasar dia resmi menjadi rumah susun. Kalau belum ada pertelaan, dia masih namanya calon rumah susun. Belum rumah susun secara yuridis Berikut kapan ada pemilik, Dikatakan di dalam definisi pemilik adalah orang yang terdaftar namanya di dalam sertifikat hak milik satuan rumah susun, pemilik. Nah, ada juga argumentasi, itu sudah dibantah oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pemilik itu yang penting bayar lunas dan serah terima sudah pemilik. Nah, itu putusan Mahkamah Konstitusi tidak salah, cuma bacanya kelewatan, yang baca yang keliru. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan, dia dapat dikatakan pemilik apabila sudah terjadi transaksi yang sah, pembayaran di hadapan pejabat yang berwenang. Nah, istilah kata pejabat di sini siapa? Pejabat ini adalah PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Artinya transaksi yang dimaksud dalam putusan itu adalah AJB. Jadi walaupun belum balik nama, tetapi sudah AJB, dia sudah dikatakan pemilik. Nah, hal ini juga sudah ada jurisprudensinya dari Mahkamah Agung, yaitu dibatalkannya Perhimpunan Penghuni Apartemen Robinson yang telah disahkan oleh pemerintah Provinsi DKI. Itu sudah ada jurisprudensinya Sehingga kesimpulan saya adalah P3SRS dapat dibentuk apabila sudah ada pertelaannya yang disahkan dan sudah AJB. Nah, kalau mau dianggap 12 bulan pertama kali, 12 bulan pertama kali AJB. Ini yang penafsiran yuridis yang rasional dan applicable karena kalau tidak begini akan mengacaukan semua pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com